Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat, semoga dalam bisa beraktivitas untuk proses belajar kita tentang mata kuliah biomedik 1 ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya memberikan tentang materi biliary sistem dan liver dan pankreas. Jadi hati, kandung empedu, pankreas, dan ginjal. Jadi saya tambah 1 di ginjal ya untuk melengkapi materi kita hari ini. Nah, kita bahas dulu tentang hati. Hati itu apa? Nah, seperti kalian biasanya makan hati ayam, hati kambing, hati sapi gitu kan. Nah, ini kita bahas tentang hati manusia. Nah, hati itu apa? Hati itu adalah organ kelenjar terbesar dari tubuh manusia. Nah, posisinya di mana? Letaknya di bagian atas dalam rongga abdomen di sebelah kanan bawah di diafragma. Jadi paru-paru kita ini di diafragmanya ini bawahnya. Jadi di sebelah kanan kita ya. Kalau kalian merasakan di hati itu seperti genggaman tangan kita besarnya sekepal tangan kita. Jadi di bawah sebelah kanan. Jadi di bawah diafragma kita, paru-paru kita pernafasan. Nah, beratnya berapa untuk hati ini? 1,6 kilogram untuk dewasa. Memang berat ya, untuk 1 kilo sekempal tangan kita ini. Apabila kalian bisa merasakan tanganmu kecil ya kecillah hatimu. Kalau segenggammu besar, tanganmu besar ya besarlah hatimu gitu ya. Nah, fungsinya apa? Untuk membantu dalam sintesis berbagai zat penting. Pertama yaitu sistem pencernaan dan ekskresi pada manusia. Nah, hati manusia ini juga harus dijaga gitu kan, jaga hati gitu kan. Misalnya ada lagunya kan. Jadi hati ini yang kita butuhkan adalah untuk sistem pencernaan dan juga ekskresinya dalam proses metabolisme kita makanan. Nah, ini morfologi hati. Nah, hati ini saya gambarkan ada 2 morfologinya. Yang pertama adalah struktur hati ini. Nah, hati ini strukturnya ada di bagian lobus kanan dan lobus kiri. Nah, hati ini kita ada bagian 2. Jadi ada lobus kanan dan lobus kiri. Dan ada warnanya untuk dewasa, ada lobus untuk kandung empedu di bagian bawah. Nah, ductus hepaticus, terus ada vena porta hepatica. Jadi ini tampak dari depan yang gambar nomor 2 ini ya. Jadi tampak depan ini adalah vena sentral. Jadi tampak dari belakang dan dari depannya ya. Jadi di bagian tengah ini adalah pembuluh hati dan di bawahnya adalah kandung empedu. Nah, kemudian hati itu apa? Yang kita terdiri dari apa saja? Nah, hati ini terdiri dari 4 lobus yang berukuran yang berbeda-beda, yaitu pertama lobus kanan kita ya, berukuran yang paling besar, sedangkan lobus kiri itu ukurannya sedang ya. Kemudian lobus kuadrat dan lobus berekor. Jadi ada 4 lobus yang posisinya lobusnya itu ada kanan, ada kiri, ada kuadrat, ada berekor. Nah, kemudian organnya memiliki 3 permukaan, yaitu permukaan superior, interior, dan posterior. Jadi bagian depan, bagian tengah, bagian belakang gitu ya. Kemudian hati ini menjadi 2 peredaran darah. Nah, hati ini juga bisa mempunyai 2 bentuk peredaran darah kita. Jadi pertama arteri hepatika dan kemudian vena porta. Jadi masing-masing mempunyai aliran darahnya masing-masing untuk bekerja dalam metabolisme tubuh kita. Kemudian darah ini berasal dari vena porta yang bersentuhan erat dengan sel hati dan lobulus disalurkan oleh pembuluh sinusoid darah atau kapiler hepatika. Jadi darah yang kita peroleh dalam hepatika, dalam pembuluh vena kita ini, dia akan terus mengalir dalam memompa dalam paru-paru, memompa jantung dan hati kita ya. Kemudian empedu ini dibentuk di sela-sela kecil dalam sel hepar melalui kapiler empedu yang halus dan atau koreluli. Jadi hati itu di bawahnya itu ada kantung empedu, di sela-selanya itu ada lapisan sela-sela kecilnya itu. Nah, glukogen lemak, vitamin, zat besi, vitamin larut dalam minyak. Kalau lemak itu disimpan dalam hati. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita butuhkan konsumsi dalam makanan sehari-hari dalam hati kita itu
hati itu menyimpan pada lemak kita, lemak itu baik ataupun tidak baik. Jadi hati ini dalam melarutkan lemak, dia akan menyimpan di lemak dalam hati kita. Jadi fungsi liver, fungsi hati ini juga harus dijaga. Jangan sampai kita beraktivitas, jangan sampai kita lelah hingga hati kita ini, fungsi organ kita ini menjadi buruk. Nah, karena hati ini juga menyimpan kekuatan untuk energi dalam tubuh kita ya. Kemudian hati ini, nah kemudian ini ada kita bahas kedua yaitu kantung empedu. Kantung empedu atau gallbladder yaitu tempat cairan empedu dikumpulkan sebelum disekresi ke dalam usus halus. Nah, kan empedu itu kan kandung empedu kan di morfologinya saya gambarkan tadi itu kan di hati. Nah, di bawahnya itu ada kantung empedu. Nah, dia itu untuk mensekresikan ke dalam usus halus, ada di usus halusnya, nanti di bawah saya gambarkan ada gambarnya. Kemudian cairan empedu itu apa? Nah, cairan empedu ini adalah cairan pencernaan berwarna kuning kehijauan yang dihasilkan oleh hati. Nah, kalau kalian biasanya menyiang atau memasak ayam gitu kan, nah ada hati itu dimelekat empedunya yang warna hijau. Nah, sama juga dengan manusia. Jadi ada cairan warnanya kehijauan. Nah, itulah cairan empedunya dari yang hasil metabolisme pada makanan yang kita konsumsi dalam kebutuhan sehari-hari. Nah, kemudian letaknya di mana? Letaknya di lobus di sebelah permukaan di bawah hati sampai di pinggir. Nah, tadi itu kan kandung empedunya kan. Kemudian di depan dan atau di permukaan visceral hati. Nah, panjangnya itu kantung empedu 8 sampai 12 cm, berkapasitas beratnya 60 cm persegi. Kemudian bagian-bagian dari kantung empedu itu apa aja? Pertama, fundus vesicavelia, kantung empedu yang paling akhir setelah korpus vesicavelia. Kemudian nomor 2 adalah korpus vesicavelia, kandung empedunya di dalam, berisi getah empedunya. Kemudian leher kandung empedu, salurannya pertama tempat masuknya getah empedu di badan kandung empedunya berkumpul dan dipekatkan dalam kantung empedu itu. Kemudian keempat, ductus cysticus, panjangnya kurang lebih dari 3/4 cm. Ductus hepatica, saluran keluar leher kandung empedu. Kemudian terakhir ductus choledochus, saluran yang membawa empedu ke duodenum. Jadi apabila saluran empedu itu dia melari ke kandung lambung dan ke usus. Kemudian nah, ini yang saya jelaskan tadi, ini kan kita kan mempelajari tentang kantung empedu. Nah, ini morfologinya. Nah, seperti dia itu apa ya, memompa, kayak dia bentuknya seperti balon kecil gitu. Jadi ada kantung empedu di dekat hepati liver. Jadi kantung empedu, kemudian ada saluran harinya, ada saluran empedunya. Jadi untuk meredarkan hasil metabolisme dalam tubuh kita. Kemudian kantung empedu ini tidak memiliki submukosa. Terus pembungkus kantung empedu itu terdiri 3 lapis. Nah, empedu itu juga ada lapisannya. Permukaan luar dari kantung empedu adalah visceral peritoneum namanya. Kemudian bagian tengah otot, dari dindingnya terdiri dari serat otot halus, sel. Nah, bagian dalamnya itu yaitu membran mukosa. Sedangkan kantung empedu tidak ada submukosanya, yang ada hanya mukosanya saja. Kemudian kita bahas yang ketiga ya, pankreas. Nah, kalian bisa mungkin SMA sudah mempelajari kalau di pankreas itu apa. Nah, secara biologi kan pankreas itu kan sistem tubuh manusia, ada yang sistem dalam tubuh manusia ya, organnya ya. Nah, bisa untuk pembuangan. Nah, betul. Nah, untuk letaknya itu di mana? Di belakang lambung. Nah, seperti kalian ini punya lambung di perut. Nah, dan bagian di belakang perut. Nah, di posisinya bisa bisa dirasakan ini di lambung. Nah, di belakangnya ini letaknya di belakang perut kita. Nah, peranannya untuk apa pankreas ini? Untuk menjalankan fungsi endokrin dan eksokrin, mirip dengan kelenjar ludah
atau ikan atau tabung. Nanti saya lihat di bawahnya ada gambar pankreas ya. Kemudian panjangnya organ ini 15 cm, lebarnya 5 cm dari duodenum ke limpa, dan beratnya 60 sampai 90 cm. Ini sangat berat ya pankreas ini. Kemudian bagian pankreas ini adalah kaput pankreas, kanan rongga abdomen, korpus pankreas, belakang lambung dan depan vertebrata umbralis, ekor pankreas runcing di sebelah kiri menyentuh ke limpa. Dia di bagian belakang di bawahnya ya, di belakangnya. Jadi ini dia morfologinya, anatomi pankreas. Nah, seperti apa ya? Seperti mirip lidah gitu kan, dia manjang. Jadi dia itu ada di lambungnya ini, di ususnya juga. Jadi dia itu berdekatan dengan usus, dengan di lambung juga. Nah, ini adalah saluran, ini warnanya kalau yang coklat ini kan saluran empedu, saluran pankreas, terus lobus, ujung pankreas, terus salurannya ada tonjolannya, tonjolan usus. Jadi dia saling melekat satu sama lain dari pankreas itu. Kemudian hasil sekresi pankreas itu apa aja? Ada 2, hormon insulin. Nah, kalian apabila kita memakan, dia insulin yang mukosa, laktosa, glukosa hasil energi yang kita makan itu dia letaknya mengekreksi di pankreas. Nah, hasil inilah dari ekresinya berupa hormon insulin. Kemudian dialirkan di dalam darah tanpa melewati duktus. Maksudnya di dalam darah, dia mengalir dalam darah, tidak langsung ke pembuangan sekresi, maksudnya pembuangan BAB kita. Dia di hormon dulu insulin. Nah, dia di bagian ginjal dulu. Kemudian getah pankreas ini yang kedua, selnya memproduksi kelenjar eksokrin. Dia memompa hormon dulu yang di dalam perut kita, di dalam saluran di pankreas kita, baru di saluran hormon kelenjar eksokrin. Kemudian jaringan pankreas ini terdiri apa saja? Pertama, lobulus dari sel sekretori yang tersusun mengingkari saluran-saluran halus. Jadi dia memproses pada permukaan halus-halus di saluran pankreasnya. Kemudian kita bahas yang keempat, ginjal ya. Nah, ini terakhir. Ginjal ini apa? Nah, ginjal ini adalah produksi seperti kita memproduksi makanan atau minuman. Nah, ginjal ini sepertinya alatnya memproduksi, menghasilkan apa dianya. Nah, dia menghasilkan energi dan menghasilkan saluran air dan urin atau kencing kita. Nah, dia memproduksinya, apakah urin kita warna kuning atau warna putih, jernih, merah. Nah, ini dia organ penting dalam tubuh, berfungsi menyaring racun dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Jadi apa yang kita minum, nah saluran yang dalam tubuh kita, inilah ginjal memompa saringan, seperti kita menyaring santan kelapanya itu. Nah, ampasnya itu dalam seperti ginjalnya memproduksi airnya santan itu untuk pembuangan sekresi saluran kencing kita. Nah, prosesnya yaitu metabolisme dalam tubuh kita. Kemudian dia mengontrol produksi sel darah merah dengan mengeluarkan hormon, yaitu namanya eritropoietin. Nah, kemudian dia merangsang juga vitamin D, juga menjaga tekanan darah, volume darah yang kita butuhkan ya. Kemudian ginjal manusia itu ada 2. Nah, untuk satu buah ginjal manusia dewasa kira-kira sebesar hafalan tangan dan seperti kacang merah. Dia bentuknya seperti kacang tangan kita, juga dia berwarna kemerahan seperti kacang merah ya. Apabila kalian biasa beli kacang merah, seperti itu ginjal kita. Nah, letak ginjal itu di bawah tulang rusuk, satu di kedua sisi tulang di belakang dan keduanya di belakang tubuh. Nah, di ginjal ini di belakang tubuh kita, tulang rusuk. Nah, tulang rusuk belakang ini ginjalnya letaknya di belakang. Apabila kalian merasakan sakit di belakang, di sebelah kiri atau di sebelah kanan, itu fungsi ginjal kita ada kendala, organnya mungkin ada yang tidak normal di belakangnya. Jadi sering-sering minum air putih agar organ dalam tubuh kita, cairan dalam tubuh yang nyangkut atau di dalam ginjal kita, dia akan cepat mengalir dan larut di dalam saluran kencing kita.
Nah, kemudian bagian atas ureter memasuki ginjal dan membentuk pelvis ginjal. Pelvis itu saluran kencing kita ya. Jadi kumpulan cairan itu berbentuk kerucut yang memiliki tubulusnya. Dia bentuk kerucut agar aliran yang tubuh kita minum sehari-hari, cairan dalam tubuh kita, dia akan mengalir dalam saluran ureter, maksudnya saluran kencing kita, saluran pelvis tubuh kita. Nah, kemudian struktur utama ginjal adalah konteks ginjal. Di dalam ginjal itu ada konteksnya seperti bunga itu ya. Nah, gitu. Terus nefron. Nah, nefron itu juga ada sarafnya ginjal itu. Untuknya fungsi untuk fungsional dari anatomi ginjal. Kemudian glomulus untuk membantu menyaringkan cairan pembentukan urin. Jadi dia ada glomulus penyaring namanya, dia akan mengalirkan kepada saluran pada saluran kencing kita. Nah, kemudian dia menjadi cairan kencing pada pembuangan ya. Kemudian ini yang saya bahas untuk kita pertemuan yang ke-7, hati, ginjal, dan pankreas dan kantung empedu. Jadi kita harus menjaga dalam metabolisme tubuh kita ya. Baiklah, untuk hari ini terima kasih. Apabila ada yang kurang paham atau ada pertanyaan, boleh hubungi saya di WA atau di Classroom. Saya akan menjawab pertanyaan apabila kurang paham dari penjelasan saya hari ini. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.